Kalau Nabi hari itu minum susu, hari itu Nabi tidak makan daging. Itu ditulis dalam hadis Tibbun Nabawi, bukunya namanya, kitab kesehatan Rasul. Diambil sama Yahudi, ditulis dalam bahasa Inggris, ditulis The Modern Diet, diet modern, bukunya saya baca. Penipu kau ini. Ini yang dibuat Rasul. Rasul tidak mencampurkan karbohidrat dengan vitamin. Jadi kalau makan daging, Nabi nggak makan sayur. Dan Nabi tidak mencampurkan vitamin dengan susu. Koktil itu makanan tidak sehat itu. Koktil itu kan buah dikasih susu. Sengaja Yahudi bikin untuk menghancurkan kita. Sehingga kita umur 30 tahun sudah stroke, umur 40 tahun sudah asam urat. Orang makan kita rusak. Udah berapa tahun Bapak puasa Ramadan? Sudah 51 tahun saya puasa Ramadan. Sudahkah Bapak menjadi orang yang bertakwa? Nggak tahu saya. Kenapa nggak tahu? Ada ukurannya kok nggak tahu? Saya nggak tahu ukurannya apa. Nah, ukurannya dua. Selama 51 tahun Bapak puasa setiap bulan Ramadan, sudah jijikkah Bapak dengan yang haram? Ah, belum. Aku nengok bini orang masih surah kutang ting ting tang ting ting. Kalau begitu Anda belum jadi orang yang bertakwa. Sedangkan istrimu yang halal aja kau hindarkan selama sebulan kok. Masa istri orang kau nikmati? Sudahkah jijik dengan yang haram? Belum. Saya masih mencuri, gaji saya tak cukup. Gaji saya cuma 1,5 juta, saya supir. Bagaimana ngasih makan anak, menyekolahkan anak, makan istri? Ya, macam mana supaya cukup? Kusedotlah bensin tiap hari, 1 trigen tiap hari. Bensin majikannya dijual, itulah untuk makan. Kalau begitu Anda belum orang bertakwa, belum jijik dengan yang haram. Saya kalau udah cerita ini Pak, hati saya itu miris gitu. Saya kan pekerja juga ya, saya pegawai negeri, sudah pensiun. Saya kerja di swasta seumur hidup saya, masih kerja sampai sekarang. Dan saya punya anak, punya istri. Bagi saya Tengku Zulkarnain, kalau ditanya siapakah manusia paling bejat sedunia, saya jawab manusia paling bejat sedunia adalah seorang bapak yang tega memberi makan kepada anaknya yang tidak berdosa dengan makanan haram. Mencuri dia, menipu dia, korupsi dia, dikasihnya anaknya makan dengan lahap. Enak Pak, aduh ini tuh udang Pak, ya Allah enaknya. Bapak enaknya, dalam hatinya nah yang kau makan tuh harta haram nak. Ini manusia paling bejat ini. Saya tidak tahu, saya masih hidup, tapi seingat saya sampai sekarang tak pernah saya bawa harta haram untuk anak istri saya. Anak saya makan itu ya Allah, ini uang keringat saya, ini gaji saya nih. Ini gaji saya, uang keringat saya. Nah, anak saya perempuan, rajin puasa. Pagi-pagi bangun kerontang-keronteng sama istri saya bertiga orang tuh. Saya bangun malam, ngapain kalian? Puasa Buya, kami mau makan sahur. Makan, Masya Allah. Saya kawani dia duduk, saya lihat dia makan sahur. Buya nggak makan? Nggak, Buya nggak makan. Buya nggak puasa. Kalian aja nggak puasa. Dalam hati saya, ya Allah, dia makan sahur dengan keringat saya. Maka seluruh puasa mereka bertiga hari ini untuk saya pahalanya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hiburan itu bagi saya. Buka puasa dia, saya belanja, yang belanja saya. Istimewa hari itu saya beli gula merah, beli kolang-kaling, beli pisang. Apa ini Buya? Kan kalian puasa saya. Ya, mereka makan, ya Allah.
ada rasa haru, bisa menangis kita lihat dia makan, kita nangis. Kan bejat betul seorang bapak tuh, anaknya nggak tahu kalau yang dikasih makan tuh barang haram, makan anaknya dengan lahap. Kata Nabi, setiap yang tumbuh dari yang haram, kullu nabat minal harami, setiap darah, daging, kulit yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, ini mesti dibakar di neraka ini. Jadi ukuran pertama begitu. Saya ini udah puasa 51 tahun. Apakah Bapak sudah orang bertakwa? Nggak tahu, saya harus tahu ukurannya. Apakah Bapak sudah jijik dengan yang haram? Saya sudah jijik dengan yang haram, berarti Bapak sudah separuh takwa. Tinggal satu ukuran lagi. Apa itu? Apakah Bapak masih rakus dengan yang halal? Wah, saya kalau yang halal masih rakus, saya makan masih 3 piring 7 macam lagi, ya Allah. Kalau begitu Bapak belum orang bertakwa. Tapi sudah halus saringan kedua. Kita ini diracun oleh pendidikan barat yang sekuler, anti agama itu. Dari kecil kita sudah dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Makanan itu 4 sehat 5 sempurna, 7 ngemil 9 iseng. Apa nggak hajam manusia cari makan? Nabi itu jadi saja roti daging. Kalau Nabi makan roti dengan daging, Nabi nggak makan sayur. Kalau Nabi makan roti dengan sayur, Nabi nggak makan daging. Kalau hari itu Nabi makan daging, Nabi tidak minum susu. Kalau Nabi hari itu minum susu, hari itu Nabi tidak makan daging. Itu ditulis dalam hadis Tibbun Nabawi, bukunya namanya, kitab kesehatan Rasul. Diambil sama Yahudi, ditulis dalam bahasa Inggris, ditulis The Modern Diet modern, bukunya saya baca. Penipu kau ini yang dibuat Rasul. Rasul tidak mencampurkan karbohidrat dengan vitamin. Jadi kalau makan daging, Nabi nggak makan sayur. Dan Nabi tidak mencampurkan vitamin dengan susu. Koktil itu makanan tidak sehat itu. Koktil itu kan buah dikasih susu. Sengaja Yahudi bikin untuk menghancurkan kita. Sehingga kita umur 30 tahun sudah stroke. Umur 40 tahun sudah asam urat. Orang makan kita rusak. Nah, puasa ini meredam makan, minum, dan istri. Dari mana jalannya kelihatan itu? Kalau yang haram udah pasti enggak ya. Yang halal. Yang halal itu, Pak, buka puasa itu dipilihkan Nabi, bukan asal buka yang halal. Buka puasa pakai rendang Padang boleh? Boleh, tapi tidak sunnah. Buka puasa pakai bubur pedas, kalau kami orang Medan bubur pedas 40 macam itu Pak, bikinnya itu 2 jam lebih itu. Boleh, tapi tidak sunnah. Buka puasa minum teh panas, teh manis panas, boleh, tapi tidak sunnah. Apa yang disunahkan Nabi buka puasa? Bukalah dengan rutop, dengan rutop itu kurma yang masih belum kering, kurma yang sudah masak tapi belum kering. Mahal Pak, rutop mahal, 150.000 sekilo. Sekarang udah bisa ditanam di Asia, Rokan Hulu, Thailand, sudah buah. Di Jawa udah buah. 4 tahun aja setinggi-tinggi pohon sawit gitu, udah buah. Rutop namanya. Di Indonesia nggak bisa jadi tamar, kurma kering nggak bisa, kurang panas. Ini hanya makan rutop yang paling mahal Pak. Buka puasalah kamu dengan rutop. Kalau tidak ada rutop, dengan tamar kering, kurma yang sudah kering, itu pilihan kedua. Kalau tidak ada kurma kering, buka puasalah dengan buah-buahan yang manis-manis. Jadi bukan buka puasa pakai jeruk, sankis, itu asam. Yang manis-manis, sawu, melon,
lengkeng, pepaya, pisang, yang manis-manis, yang tidak dibakar api, yang masak secara alamiah. Paham? Kalau nggak ada juga bisyurbatin minal ma, buka puasalah dengan air putih. Jadi air yang tidak dibakar api. Teh manis boleh, tapi kan dibakar. Kita disuruh dengan air bilma'i, air yang tidak dibakar api. Tapi itu pilihan terakhir. Sunnah. Boleh pakai cendol, boleh pakai bandrek, boleh, tapi tidak sunnah. (1400) tahun kemudian baru diteliti orang. Kenapa Nabi menyuruh orang buka puasa pakai buah-buahan yang manis, yang masaknya alamiah? Ahli gizi sekarang baru membuktikan hadis Nabi, sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Orang yang puasa minimal 14 jam, Pak. Di daerah tropis seperti Indonesia ini 14 jam. Jam 4 pagi sampai jam 6 sore kalau di Jakarta ya. Nah, kalau di Amerika beda, Pak. Saya pernah puasa 20 jam. Di Eropa saya pernah puasa 22 jam, Pak. Baru buka puasa, sholat maghrib, 15 menit kemudian sholat isya, terawih. Belum siap terawih, Pak. Kalau 23 rakaat gak siap, udah makan sahur lagi. Dan kuat juga. Orang yang puasa 14 jam, 18 jam, 20 jam, itu dia punya gula darah turun. Setuju? Gula darahnya turun. Kalau dia minum cendol, makan nasi, makan kolak, itu gula darahnya naiknya vertikal. Bisa pingsan itu orang. Minimal lemas. Dimakannya kolak sepiring, habis itu nasi sepiring, itu cendol segelas. Udah jam 6:30 terduduk dia. Kata istrinya, "Bang, belum sholat maghrib, Bang." "Oh ya, agak lemas kurasa." "Macam mana nggak lemas?" "Udah, Bang, udah hampir habis sholat maghrib nih, udah mau masuk isya." Sambil berdiri dia berwudu, di sendoknya kolang-kaling. Begitu dia sholat maghrib, ruku, kolang-kaling jatuh 2. Kepenuhan tangki. Lemas, habis sholat maghrib terduduk di depan teras depan rumahnya berkipas. Aneh lah, angin. Aneh ambo, angin. Lewat kawannya, "Pak, masjid." "Oh, duluan." Lewat lagi, "Pak, masjid, Pak." "Oh, duluan." "Pak, sholat tarawih, Pak." "Oh iya, duluan lah." 1 jam kemudian orang tuh pulang. "Assalamualaikum, Pak." Duluan. Salah makan. Yang membuktikan orang sekarang, Nabi nggak sebut ini orang sekarang membuktikan. Kalau kita puasa 14 jam, 16 jam, 20 jam, tergantung tempat kita tinggal, gula darah turun. Kemudian kita buka puasa dengan buah. Buah itu manis, karena memang disuruh Nabi yang manis. Tapi buah manis itu monosakarida, gulanya gula tunggal. Kalau monosakarid, gula tunggal, itu gula darahnya naiknya pelan aja. Sampai jam 12 malam dia sholat tarawih nggak lemas dia, Pak. Kami di Mekah, waktu tinggal di Mekah, ngaji di Mekah, buka puasa itu rutop aja nih. Di Masjidil Haram digelar itu pakai plastik sepanjang-panjang itu, kurma mengkal itu aja, udah minum air zam-zam, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih 1 juz. Udah itu iktikaf lagi, jam 1 malam sholat lagi, malam qiyamul lail 1 juz lagi, 8 rakaat, malam itu dapat 2 juz. Baru pulang ke hotel, makan sahur sekaligus makan untuk buka puasa tadi, karena baru makan rutop. Kok nggak lemes sebulan penuh? Karena yang dimakan itu monosakarida, gula tunggal.
Rasul nggak bilang makanlah monosakarida, bukan urusan Rasulullah itu. Urusan Rasulullah makanlah dengan buah yang manis-manis yang tidak dibakar oleh api. Bolehkah memakan nasi dan sebagainya yang dibakar api? Boleh, mubah, tapi tidak sunnah. Akibat badan kita lemas. Saya kan sudah tua, saya rasakan itu. Apa yang dibilang Rasul itu betul. Datang orang Indonesia lebih parah pula dari makan cendol, makan nasi. Buka puasa kata Nabi, makanlah buah-buahan yang manis yang tidak dibakar api. Dia buka puasa api dimakannya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Bodohnya lah manusia. Kurasa kalau Rasulullah diturunkan ke dunia ini bulan puasa, heran dia lihat orang Indonesia. Mbak orang awak kok ulau nago sadonyo berasapmu. Buka puasa pakai rokok. Macam mana mau bertakwa orang yang dilarang Allah dihisapnya? Rokok itu diharamkan oleh ulama-ulama sedunia dan dimakruhkan oleh ulama-ulama sedunia. Dua aja nih hukum rokok. Kalau nggak haram makruh. Nggak ada yang bilang merokok itu sunat muakkad. Ada. Apa hukum rokok pak? Sunat muakkad. Gila wang. Nggak ada orang yang bilang merokok itu wajib. Nggak ada orang bilang merokok itu boleh, mubah. Cuma dua aja. Kalau nggak makruh, haram. Makruh dibenci Allah. Kalau haram dilaknat Allah. Dua itu aja. Coba kalau satu hari kita merokok 20 batang, satu batang 10 menit, berarti kan 3 jam sehari kita dibenci Allah. Kalau makruh 3 jam sehari kita dibenci Allah. 60 tahun kali 3 jam, kira-kira mati dikecup bun-bunannya itu atau ditampar? Pikir aja baik-baik. Kalau merokok itu haram, aduh macam mana nasib kita di akhirat. Dan saya ingatkan, inilah kesempatan memberhentikan rokok, melawan nafsu. Sedangkan yang halal aja nggak diambil kok. Cendol, rendang padang, istri halal kan, nggak diambil. Rokok makruh kok diambil. Kalau haram, ya Allah, kalau haram lebih parah lagi. Menurut penelitian Institut Pertanian Bogor, kalau kita merokok ada 4.000 racun di dalam rokok. Yang paling berbahaya sianida. Itu mematikan. Kenapa orang merokok nggak mati? Karena kurang banyak sianidanya. Coba ambil 100 batang rokok, rendam di toples pakai air, besok minum airnya mati. Mati pak, tes mati bapak. Tapi ada yang membuat lebih berbahaya dari sianida yang ada di rokok, namanya nikotin. Nikotin tidak membunuh pak. Yang membunuh itu sianida, yang lain-lain yang 4.000 itu. Nikotin tidak membunuh, tapi membuat candu. Nggak bisa berhenti merokok kalau ada nikotin. Jadi bagaimana? Kenapa dia candu? Karena di darahnya ada nikotin. Supaya jangan candu, buang itu nikotin dari darahnya. Berapa lama? 21 hari. Ini penelitian ilmiah IPB Bogor dan seluruh dunia sudah membuktikan. 21 hari kita tidak merokok sama sekali, mati-matian bertahan. Tidak. Hari ke-22 kita merdeka dari rokok. Tidak candu lagi. Sedangkan Ramadan 1 bulan. Kalau betullah kita hanya mengambil yang halal dan thayyib saja di bulan Ramadan ini, buka puasa pakai kurma, pakai buah, ya kan? Makan pun ala kadarnya saja. Lebih banyak ibadah, iman naik, nafsu turun. Kita bertakwa, Pak. 21 hari
puasa sebulan, lebaran, hari raya, merdeka dari rokok. Ini banyak yang melawan ceramah ini. Ulama-ulama banyak merokok, Pak. Ulama, kiai, haji, profesor, doktor, buka puasa merokok. Ya Allah. Saya jumpa kiai tua, sepuh. Saya tanya, kiai berapa umur? Wah, saya udah 80. Kiai merokok? Merokok. 70 tahun saya merokok. Sejak kapan? Sejak santri saya merokok. Kawan saya semua sudah mati, saya masih hidup. Hebat perokok ini ya. Saya bilang, bolehkah saya bertanya satu pertanyaan, Kiai? Boleh. Selama 70 tahun Kiai merokok siang dan malam, ya, saya mau tanya, pernahkah sekali saja Kiai membakar rokok sambil baca bismillah? Ditengoknya langit. Tak pernah. Ya Allah, kiai besar merokok 70 tahun sekalipun nggak pernah baca bismillah, apalagi kalian. Tunjuk tangan coba yang pernah bakar rokok baca bismillah, coba tunjuk tangan. Apalagi kalian, kiai besar, sepuh, nggak pernah merokok dimulai dengan bismillah. Berarti kan pekerjaan setan itu. Betul? Pekerjaan setan kan? Enggak pakai bismillah. Makan baca bismillah, minum baca bismillah, betul nggak? Makan 3 kali sehari dah baca bismillah. Merokok 20 batang sehari, 70 tahun nggak pernah baca bismillah. Setan besar ini orang. Tak mungkin orang merokok bertakwa sama Allah. Tak mungkin. Saya dengan tegas direkam. Kalau ada orang merokok, orang bertakwa, mustahil. Karena merokok itu kalau nggak dilaknat, kalau haram dilaknat, kalau makruh dibenci. Mana mungkin orang bertakwa dibenci Allah, apalagi dilaknat Allah. Orang bertakwa itu dicintai Allah. Betul? Ini main nafsu, ngelawan. Tapi begini, tapi agama ini bukan pakai nafsu. Agama ini pakai iman, pakai akal, bukan pakai nafsu. Kalau hukumnya makruh 200-300 menit sehari dibenci Allah, mana mungkin orang bertakwa 200 menit 300 menit dibenci Allah sehari. Kalau haram dilaknat Allah 200 menit 300 menit, mana mungkin orang bertakwa dilaknat Allah. Yang sialnya udah gak baca bismillah pakai tangan kiri. Tangan kiri. Saya Pak dari kecil saya tengok orang merokok, tak ada gagah-gagahnya, macam monyet ku tengok. Demi Allah, tak ada gagah-gagahnya orang merokok. Kata Nabi, siapa yang habis makan bawang mentah, janganlah kau masuk masjid sholat berjemaah kalau kau baru makan bawang mentah. Karena kalau dia bilang amin, tercium ke samping. Mana lebih bau bawang mentah dengan rokok? Kalau begitu orang merokok nggak boleh masuk masjid sholat berjemaah. Orang bertakwa nggak boleh masuk masjid, dilarang Rasul. Hilang haknya sholat berjemaah gara-gara dia menghisap rokok yang bau. Keringat orang merokok Pak 3 meter tercium. Tidur gini, lewat orang merokok, lewat setan, terasa. Keringat orang merokok bau Pak, betul? Kalau nggak merokok bau, keringat saya nggak bau. Sering saya tanya sama istri saya, baukah keringat abang? Enggak bang. Ketiak, kalau ketiak bau lah. Keringat.
saya mau cerita gini, tak usahlah kita bahas hukum rokok haram atau makruh, itu udah keputusan ulama lah dua kan nggak ada yang bilang sunnah, nggak ada yang bilang wajib, nggak ada yang bilang mubah. Saya ingin ingatkan, seandainya lah orang-orang yang merokok ini karena hukumnya makruh di akhirat masuk surga, kan makruh gak berdosa, dibenci Allah tapi gak berdosa. Seandainya lah orang-orang perokok ini karena hukumnya makruh masuk surga, nanti di akhirat kumpul jutaan perokok di halaman surga itu menangis terseduh-seduh, kami rame nangis. Malaikat datang, kenapa kalian menangis? Ini udah masuk surga kalian. Kami kepingin ngerokok. Kata malaikat, ini surga, nggak bisa merokok. Katanya di surga semua boleh, merokok boleh di surga, tapi tak bisa. Kenapa? Di sini tidak ada api, makanan masak otomatis. Tapi kami kepingin, boleh pindah sebelah. Di sana api semua. Sial betul. Puasa ini menahan nafsu, betul? Betul. 50 tahun puasa nafsu rokok belum bisa berhenti, sedangkan nafsu yang halal toyiban, rendang Padang, soto Minang itu halalan toyiban, disuruh stop bulan puasa supaya habis puasa nggak rakus. Rokok habis puasa nambah. Biasanya kamu sebungkus, ini kok 1,5 bungkus, dendam kali aku sebulan nggak merokok. Jangan marah sama saya, Pak. Jangan marah sama saya, pikirkan dengan hati. Orang perokok ini kalau dinasehati marah dia, sok suci kau. Dan degil, ada 3 kelompok orang yang tidak bisa dinasehati. Pertama, kelompok orang yang sedang jatuh cinta. Nasihatilah, nggak akan masuk. Jangan kau apa, perempuan juling itu matanya, diam kau, begitu cantiknya dia. Nggak ada kalau orang udah jatuh cinta, tapi gigi terasa coklat, tak bisa dinasehati. Yang kedua yang tidak bisa dinasehati adalah orang merokok. Kau berhentilah merokok. Apa dia bilang? Kalau saya berhenti merokok, berapa juta pengangguran akan terjadi di Indonesia. Kenapa pengangguran terjadi? Pabrik rokok tutup, berapa juta pengangguran akan terjadi. Padahal dia udah 7 tahun nganggur. Rokok pun minta sama bini. Rokok minta sama bini. Sok pahlawan, kalau aku berhenti merokok berapa juta pengangguran. Lah, macam cecak hinggap di langit-langit tuh. Bunyi dia. Kalau nggak ku tahan langit-langit dibenjol kepala orang itu, ditimpa sama langit-langit. Pikirnya dia yang nahan. Kasihan betul lah perokok-perokok itu. Enggak orang awamnya, enggak kiainya, sama. Jadi bodoh. Jangan dinasehati, nggak akan tembus itu. Tembus. Yang ketiga yang nggak bisa dinasehati, cebong. Apapun kalian nasihat nggak apa. Tidak akan jadi orang bertakwa orang yang masih mengerjakan yang haram atau yang makruh, Pak. Karena takwa itu kalau dari puasa ya, jijik dengan yang haram, tidak rakus dengan yang halal. Yang lebih mengerikan, ini maafkan saya sedikit panjang tentang rokok ini. Sebab rokok ini, Pak, memiskinkan orang miskin. Pabrik rokok, satu pabrik rokok tertentu aja tak usah saya sebut, di Indonesia saya baca koran, dia memproduksi 157 miliar batang rokok dalam setahun. Satu pabrik rokok, Pak, di Jawa memproduksi rokok 157 miliar batang rokok dalam setahun. Kalau setahun 157 miliar habis semua, Pak, laku semua, Pak.
1.000 aja sebatang Pak, itu duitnya 157 triliun Pak. Duit rokok itu Pak 157 triliun setahun. Yang hebatnya yang punya rokok tuh nggak ngerokok. Yang punya duit 157 triliun setahun dari jual rokok tuh tak merokok. Bapak merokok? Ya, yang merokok orang-orang bodoh deh. Orang kalau merokok mati bodoh tuh. Dia orang mati kaya. Aduh, kasihan. Yang lebih parah Pak, ambillah seikat daun tembakau 5 kilo, ikat jadi rapi-rapi ikat. Ambillah daun sawi hijau seikat juga 5 kilo, mirip bentuknya, sama bentuknya. Lemparkanlah ke kandang babi, tidak sampai 5 menit Pak, sawi habis dimakan babi Pak. Habis bersih. Ajaibnya, seikat daun tembakau itu tidak ada satu babi pun mau memakannya. Dipijak-pijak babi itu sampai jadi lumpur, tidak ada satu babi pun mau makan daun tembakau. Ajaib betul. Ambillah rokok 100 batang, ikat rapi-rapi dengan benang, buanglah ke kandang babi. Tidak ada satu babi pun mau memakan rokok. Diinjak-injak sampai jadi lumpur, tidak satu babi pun mau makan rokok dan mau makan daun tembakau. Padahal babi itu omnivora, binatang yang memakan segala-galanya. Taiknya sendiri dimakannya Pak. Luar biasa kejinya babi, makanya diharamkan Allah salah satunya. Ayam, dia mau makan tai, tapi tai orang. Kurunglah ayam 3 hari, jangan kasih makan, lemas dia. Buka kandangnya, kasihkan serantang tai ayam, ditengoknya aja gitu. Walaupun dia lapar, nggak mau ayam makan tai ayam. Kambing, jangan kasih makan 3 hari, kurung. Udah lemas kambing, kasihlah tai kambing 1 ember, ditengoknya aja gitu. Nggak mau kambing makan tai kambing Pak. Tapi babi Pak, begitu keluar taiknya dimakannya lagi. Keluar lagi taiknya dimakannya. Makanya kalau ada teka-teki, tai apakah yang paling bau sedunia? Tai babi. Jawabnya tai babi. Kenapa? Bisa 8 kali jadi tai. Jadi tai dimakan lagi, jadi tai lagi dimakan lagi. Tengiknya baunya itu. Tapi dia nggak mau makan tembakau Pak. Dia mau makan taiknya sendiri, tapi tembakau babi nggak mau. Oleh karena itu saya ingatkan, hei anak-anak mudaku, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok di samping kandang babi, kata babi itu, "Bak aku, ambo ndak merokok dong." Dia tanya sama kawannya, lebih parah dari kita ya. Orang kalau menanam sawi, menanam kacang, menanam cabai, dipagar Pak. Ladangnya dipagar supaya jangan dimakan kambing, jangan dimakan sapi, jangan dimakan babi. Tapi kalau nanam tembakau Pak, saya udah keliling dunia juga. Di Amerika, Sumatera Utara tempat tembakau Delhi Pak, Lombok, Kelantan, Malaysia, itu penanam-penanam tembakau. Jember, Jawa Timur, tak ada satupun ladang tembakau yang dipagar, subur-subur. Saya bilang, kenapa tidak dipagar? Mana ada binatang mau makan daun tembakau Pak? Loh, kau kok mau? Ya berarti saya lebih parah dari binatang. Kasihan. Pak, ini kesempatan. 1 bulan puasa ini kesempatan. Kita siang hari 14 jam memberhentikan diri dari yang halal. Betul? Buka puasa dengan yang manis-manis yang tidak dibakar api. Sampai jam 11, jam 12 kita beribadah, sholat isya, tarawih, tadarus. Jam 12 kita pun sudah ngantuk, kita tidur. Bangun jam 4 pagi kita sahur.
kita makan nasi, kita minum yang manis-manis, makan buah, kemudian kita puasa lagi 14 jam. Sebulan kemudian Pak, udah lewat seminggu, karena kecanduan rokok hanya bisa dihilangkan 21 hari. Ketika 21 hari kita tidak menghisap rokok, semua candu nikotin yang ada di tubuh sudah keluar lewat air seni dan keringat kita, sehingga pada hari ke-22 kita merdeka dari rokok. Kalau kita sudah memberhentikan diri dari yang makruh dan yang haram, jijik dengan yang haram, benci dengan yang makruh, dan tidak rakus dengan yang halal, puasa kita sudah berhasil, dan kita disebut orang yang